purposely be upon purposely be upon us all. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, and greeting of Virtue. First of all, I would like to express my sincere gratitude to all participants who have taken time to this event. It's truly a pleasure for me part of a Podcast Insight Series 2026, which carried the theme Strategic Career Pathway for Fresh Graduate, Building Career Exposure in Industrial and Global Education. Allow me to introduce myself. My name is Nurmaya Checha, and I will be your Master of Ceremony who will guide you throughout today's event. Ladies and gentlemen, to begin our event, we will first sing the Indonesian national anthem, Indonesia Raya, followed by the PPN's hymn. We kindly ask for all participants to turn on their camera and stand at attention. The operator, please proceed. Untuk memulai acara hari ini, kita akan terlebih dahulu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne PPNS. Kami mohon pada seluruh peserta untuk menyalakan kamera dan bersikap sempurna. Dan kepada operator dipersilahkan. Ada.
It seems like we have some technical issue. We apologize and please remain in Zoom until the issue is resolved. Thank you.
Ladies and gentlemen, we will now move on to the next agenda, which is the opening remark. The opening remarks will be delivered by Mr. Afanti Setia Pantu Irawan as the chairperson of the Process Interest 2026 organizing committee. Mr. Afanti, the time is yours. Thank you. Alright, understood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati narasumber kita pada sore hari ini, Ibu Agnesia Novrianti Samosir, serta pada para hadirin yang kami banggakan. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Agnesia Novrianti Samosir yang telah bersedia hadir dan berbagi ilmu pada webinar hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul pada webinar Process Insight dengan tema Strategic Career Pathway for Fresh Graduate, Building Career Exposure in Industry and Global Education. Di era globalisasi saat ini, kesempatan untuk belajar dan berkarya di tingkat internasional semakin terbuka. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa dan fresh graduate, kita perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing di dunia global. Semoga melalui webinar ini, kita dapat memperoleh wawasan, inspirasi, dan bekal untuk membangun karir di masa depan. Akhir kata, saya mewakili panitia dan memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Afanti, for the inspiring remarks. Ladies and gentlemen, we will now move on to the main session of today's event. Our first presentation is titled Educational and Professional Foundation. On this special occasion, we are honored to welcome to distinguished speaker, Ms. Agnesia Novrianti Samosir, Bachelor of Applied Science. Without further ado, the time and place are yours. Wow, thank you, my dearest sister, Miss Nirmaya Chesha, and also all the committee who arranged this session, especially for Mas Ariel, who are closely connect with me for a few days. And actually, guys, I'm kind of jet lagged. Seems like I was in UK or London Bridge hearing you guys pronounce perfectly. Please give applause for all of us. Guys, did you hear me clearly? Yeah, we can hear you clearly, Miss. Yes, we can hear you juga. Very good. Thanks, guys, for the chance and also your perfect time. I'm really sorry if I was in the middle of unstable connection due to heavy rain in my hometown right now, but I really appreciate that around 40 people on this Zoom. I'm still questioning what your background since I saw not only Poltech, I think, right? You guys come from different university, is it? Probably. Yeah, some of you are UNESA and yeah, LMB. I'm not sure yet, but as a better point of view of me about the participant on this Zoom, please provide your background study, I think, study background and your university. Please type in and your current address. I mean, in what city are you? Are all of you in Surabaya or in Malang and other? All right, I'll start mine. Agnesia, PPNS, Safety Engineering. Right now I'm in Sipoholon. What is Sipoholon? We'll figure out later on. Oke, teman-teman, adik-adik, kawan-kawan. Terima kasih telah memberikan ruang untukku berbicara, berbincang-bincang dengan kalian dalam 2 jam ke depan. Satu kehormatan bagi saya kembali engage dengan rekan-rekan yang ada di kampus dan
high appreciate buat Mas Aril, Mbak Nirmaya, sama Kak Alfandi ya yang sudah membuat opening speech. Jadi sebenarnya short story actually, I was approached by one of you here, and I've been dreaming to connect again with Poltek Perkapalan since I was away about 13 years from Surabaya. I start my career directly to East Kalimantan, Berau, so 13 years never back to Surabaya. I just go in Borneo Island and then Sumatra Island. And last year, I got a fortune to back to East Java. Only 2 years and still not manageable for me coming to our lovely campus to start a visitor guest lecture or etc. So I think this is the chance, although I come in person, not coming in person, just virtual. Hopefully you guys can, yeah, still enjoy the session. Jadi untuk teman-teman yang di sini kemarin titipannya adalah bilingual, but honestly I know you guys better than me. Kalian itu sudah speakingnya sudah wow wow cetas cetos. Tapi untuk membuat apa ya info yang disampaikan itu lebih sensible and touchable for you, I will speak as well in bahasa. Okay? Jadi let me try to share my screen. I will send a request. Please host accept my co-host request. Please avoid some crowded noise and background. Wait, okay, I need to. Okay, guys, please avoid the back sound. Okay, I'm in the house with a lot of occupants, including my children. Oke, jadi temanya hari ini is about woman empowerment, international space, and bring so far in life. Sebenarnya kemarin cukup banyak ya permintaan dari teman-teman terkait dengan how I start my career, how I spend my uni life, and why in the 10 years I got so many roles. How could it be, and how to start that? And as you know, probably some of you, but later on you can follow me on my social media, whatever you have, Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram. You can find my name, and I'm right now preparing myself to continue my master degree with Australian scholarship in June 2026. So next June, I will bring my whole family. We will go to Australia, exactly in Adelaide University. I will pursue a Master of Environmental Policy and Management. How I can achieve that? I will make this webinar into 2 parts. So today you just please let me know a while, let know my background, how I spend my uni life. And in the next session, probably around early April, I will give you guys more strategic tools. So please manage your expectation for around 2 hours. You just heard a lot of story from myself. How this story can influence and motivate you. So today I will not give you like direct tools, direct platform I use. That will be a secret or guidance for the next session in section 2, okay? Nah, jadi teman-teman, kenapa sih kalian itu melihat bahwa wanita ini sebenarnya quite rare in international space gitu ya? I don't want to underestimate our lovely campus, Polytechnic, but I feel that in 2020, ya, 2012 ya, 12 lah berarti ya, ini 12 ya. In 2012 itu sangat jarang, bahkan lulusan aku di waktu di Poltek itu belum ada yang terdengar masuk ke perusahaan internasional. Ya. And at the time, my senior in POSET, ada beberapa yang memang kala itu membimbing aku di POSET, honorable alumni Bapak almarhum ya, Kak Slamet, yang waktu itu menjadi pesohor di POSET. Beliau juga mentoknya sampai di mining company PT Pama kala itu. Jadi memang really high bar to achieve
international company. Dan saat itu aku pun belum berpikir ke sana, kawan-kawan ya. Jadi aku tidak pernah set up my dreams high. Waktu itu aku masih berpikir ya udah aku lulus dan aku bisa survive, lalu nanti aku bisa dapat kerja. As simple as that. Ya. Jadi zamannya dulu beda dengan kawan-kawan di sini yang sudah practice your English, grow your connection, leverage your skill. Kalian itu way better than me in that time, gitu. But how my story can influence and motivate you? Nah, kalau dari sekarang, kawan-kawan, I'm totally become a freelancer. So I just an auditor, practitioner, consultant. I work from home. I choose whatever I want to do. So let's say last year I just got my layoff package. Jadi aku memilih untuk pensiun dini di dalam karirku yang 13 tahun. Aku nggak pernah juga kepikiran aku akan mempensiunkan diriku dan aku akan mempekerjakan diriku sendiri setelah 13 tahun berkarya. Aku kepikiran kayak ya pekerja pada umumnya, right? 55 years, mungkin 55 tahun, 60 years, ya, 60 tahun mungkin itu usia yang ideal untuk pensiun. Tapi ternyata, I don't know, my work exposure, my connection led me to become a fully freelancer. Jadi, kalian kebayang nggak dulu ya, kadang mungkin ada senior nggak sih yang nanya kalian, Mas Pandi, 5 tahun dari sekarang, what you gonna be? Gitu ya. Mbak Ceisha, what you gonna be? Pernah nggak kawan-kawan sudah menuliskan itu? Gitu. Wah, pokoknya wes pokoknya wes dijalani sih lah. Nanti ketemu di mana gitu. Nah, that's trigger point. That question really powerful, and I hope you guys start to answer it from now, from today. Jadi, there is no mistake to write down your dream, to put whatever you want, dan biarkan itu menjadi your blueprint, your track. Jadi kamu tahu nih, kenapa sih aku saat ini masuk welding engineering, masuk safety engineering, culinary, ya kan, arts. Kenapa? Atau aku dulu, kalian akan tahu faktanya bahwa aku dulu itu bukan something that I want. Safety engineering is not my dream, it's not my passion. Aku nggak tahu kalau sekarang ini jurusan kalian adalah your passion or not. Oke, aku mungkin boleh survei di dalam chat ya. Is your current study course passion or not? Boleh kalian mungkin bikin passion or not ya. Nah, jadi sekarang kawan-kawan, aku nih sudah menjadi legal freelancer, membuat sistem, dan aku nggak punya PT. So I don't have a PT, I don't have organization, I just selling my CV. Dulu aku kepikiran kalau kita pensiun itu berarti harus punya wadah dong. Kita harus punya bentuk legal dong. No, ternyata dunia berubah. Seseorang trust you and then they will hire you. Ya. Jadi ini dan di sini aku bikin setup my barrier. I'm not 100% perfect. Jadi di sini aku kasih training, aku ada 95% kompetensi di sana, kemudian regulatory, kemudian risk analysis. Jadi kawan-kawan, aku ini sekarang fokusnya kepada trainer. Jadi di sini aku ada master trainer dari Januari 2025 dan yang lainnya adalah certification. And if you ask me, beberapa fresh graduate nanya, Kak, aku ini habis lulus, habis fresh graduate, cocoknya ngambil sertifikasi apa? My answer is none, nggak ada. Gak perlu, jangan. Don't put a lot of investment with training certification. Tapi yang berharga itu adalah apa? Experience, exposure. Selembar kertas tidak akan menjamin kawan-kawan itu punya kemampuan gitu loh. Tapi membangunnya adalah dengan portofolio, ya. Oke, kalau di corporate life, I have 4 company. First is McDermott. So McDermott is my internship. This is also critical, guys. If you are still exploring your on-the-job training place, internship place, please try to submit to your dream company. Yeah. So at that time, I'm pretty lucky. And again, I got this from networking. I didn't send my own CV or my email to the HR. There is another
senior from DC, desain apa DC guys ya? Apa Desain sekarang desain? konstruksi. DC, pokoknya Desain DC ya. konstruksi. Ya, desain construction ya. DC, jadi kakak itu DC, kakak ini pacarnya kakak kelas di TK3 gitu lah ya. Kenapa aku tahu? Karena aku pernah nolongin pacarnya ini waktu sakit. Sesimpel itu. Jadi aku di kos-kosan pernah bantuin kakak senior yang TK3 ini, terus pacarnya datang. Nah, pacarnya ini ternyata OJT di PT McDermott. Nah, jadi ketika aku kelangkung-kelangkung kebingungan, ditanyain, gelem ora nang kene? Wah, di mana Mas? Di Batam. Loh, ini bukannya untuk perkapalan dan lain-lain. Waktu itu begitu ya ceritanya. Terus gak apa-apa, cobain ya udah nggak apa-apa, cobain, cobain, cobain. Ternyata McDermott ini perusahaan asing, dia modal berbasis dari luar, kemudian SOP-nya juga semua bahasa Inggris, dan dibilang kayaknya kamu bisa gitu, kamu bisa survive. Ya udah, jadi as simple as that. Networking itu powerful banget kawan-kawan. Dan networking itu harus dijaga. Jadi nih kawan-kawan nih ya, sebenarnya ketika aku menjadi trainer, itu banyak banget rekan-rekan baik itu dari PPNS, dari Ubaya, UNESA, dari Jawa Timur ya, skop-skop Jawa Timur yang hadir ketika aku training di PT-PT gitu. Dan aku selalu bilang hit me on DM. Tapi nggak ada. Bahkan kurasa kalau dari 30 yang hadir itu satu orang pun nggak ada yang build relationship with me gitu. Mereka hanya hadir terus gone. Gitu. Nggak tahu kemana menguapnya. Apakah ada rasa sungkan, rasa takut, I don't know. Tapi bagiku melakukan networking itu penting banget gitu. Ya, kawan-kawan, bentar aku bersin. Nah, ya, so dari McDermott lalu nanti ke PT Brokol. Gimana sih yang PT Brokol ini? Nanti aku jelasin. Oke, so aku habis lulus dari Poltek Perkapalan. I've tried to continue my master degree in Gajah Mada University, but that stopped it only first semester because I got another scholarship ya. So aku sudah ambil master degree di UGM dan kala itu juga sudah langsung ditawarin jadi shadowing lecture, but yeah, luckily I got another scholarship. Jadi aku putus di situ. Ya. Nah, ini beberapa training-training. Tadi di sini ada yang welding ya, welding juga aku ngajar. Waste treatment Nabita, aku juga ngajar di sana. Kemudian art, aku nggak punya art, mungkin aku yel-yel aja. Terus sustainable energy, oke, probably close with mine. Marine engineering, oke, ya, ya. Jadi kawan-kawan sudah respon. Ini hanya sebagian. Oke, let's go back to your fundamental ya. Ketika kalian di sini, kawan-kawan 41 orang, you are continue your study, gitu ya. Itu kalian itu pasti punya alasan kan? Why you take the welding? Why you take the art? Gitu. Kalian pasti punya mimpi. While mine, I don't have any dream at all. Jadi aku ceritakan ketika aku SMA, aku itu seorang pramuka yang aktif. Siapa yang suka pramuka di sini? Mungkin raise hand, ada nggak yang pramuka-pramuka? Apa ya? Kalau di Jawa atau kawan-kawan biasanya SMA-nya apa ekskulnya? Mas Fandi, what is your ekskul during high school? Uh, Scout Ah, and you join Scout? yeah, Okay, alright. Chaisha? I'm joined debate club. Okay, Debate. debate since high school. Alright, ini PMR, okay, first aider team, okay. So I joined Scout at the time, and I become representative from my province and from my region, ya. Jadi aku tuh sudah diutus berkali-kali untuk ikut kayak ke Jambore provinsi, Jambore nasional. Nah, kalau kalian lihat, ini kampungku di sini. This is exactly where I am now. Ya, aku tuh jauh banget, namanya Sipoholon. Nih. Dan kala itu, aku tuh nggak kepikiran untuk sekolah lagi, gitu. Tapi belum ada alumni kami yang masuk ke Poltek Perkapalan.
Nah, so at that time, Poltek Perkapalan datang ke sekolah memberikan advertisement and they asking for female students to join teknik K3 gitu. And I'm come from underprivileged economy family. Jadi waktu itu sekolahku hanya membayarin aku 1 semester aja untuk scholarshipnya. Only the first semester. And karena aku harus menyelesaikan itu, aku kan bingung kan. So how I can continue my study? So I self-funding myself. Setelah 1 semester, aku mencari tahu bagaimana untuk melanjutkan sekolah. Nah, salah satu kuncinya adalah organization, guys. So organization help me become confidence. Why I need confidence? Karena kala itu everyone at the class speaking Javanese. So I totally roaming. Aku tuh blank ketika dari orang Batak terus masuk ke Poltek, ke Jawa, semuanya berbahasa Jawa gitu. Dan aku ini harus segera memperbanyak relasiku ya kan. Lah, orang ngomong-ngomong di warung di mana-mana itu semua Jawa, Jawa, Jawa gitu. Jadi aku memikirkan aku harus punya organisasi. Tapi nggak ada kan organisasi bahasa Jawa di PPNS kan. Jadi kemana aku belajar bahasa Jawa? Nah, nggak ada. Jadi akhirnya aku memikirkan apa nih dari organisasi-organisasi ini yang lebih solid. Sekarang di PPNS apa nih yang solid kawan-kawan? Rata-rata yang paling kuat organisasinya apa? Poset ya, masih kental ya, poset. Masih klop, poset nih. Tiap sekali seminggu ngumpul, 2 kali seminggu. What is the strong one, guys? Menurut kalian apa? Coba. Naila, Naila Sofia. Menurut pengamatannya Naila, apa nih UKM yang agak kayaknya kedengarannya solid gitu Kak di PPNS apa Nay? Posets. Poset, very good. Sarah, apa Sarah? I also think Poset juga ya, good ya. Mas Aril, setuju? I'm totally agree, Miss, with Fawcett. Yes, Fawcett nomor good. satu. Ya, very proud. Poset nomor 1, bagus ya. Jadi poset itu adalah wadah untuk family ya. Kalau di zamanku, poset itu sangat humble, sangat ketat. Karena jujur kita itu dinyek-nyeki sama PPN sama ITS gitu ya. Kita itu belum pernah berprestasi di kala 2012. Aku masuk 2008. Jadi 2008 itu ketika aku masuk, kita itu selalu di underestimate sama lecture, sama tetangga, sama kawan-kawan yang lain. Kayak ya, oh loh, paling nggak menang gitu loh. Jadi dikit-dikit kita itu kayak support untuk maju, untuk berkembang, untuk take a chance itu sangat minim. Jadi siapa yang memberikan kekuatan? Sesama internal akhirnya kan. Jadi senior-senior itu yang selalu membilang, ayo latihan Agnes, ayo nggak apa-apa. Cobaan tak cobaan gitu. Jadi di sini aku mulai berani, mulai confidence. Karena jujur, kalau aku di 2008, aku nggak tahu apa itu TOEFL. Aku nggak tahu, aku nggak pernah TOEFL. Bayanginlah dari kampung. Di kampung kami ini aja nggak ada les-les Inggris. Ada tapi ya hanya sebagian orang yang bisa gitu. Jadi aku belajar di sana. Kemudian aku mulai belajar tentang leadership. Nah, jadi di leadership kan kalau kita membuat studi kasus ada bagi-bagi gitu ya. Masih gitu nggak sih? Dibagi kamu searching apa, terus siapa first speaker, second speaker, nanti kecap lagi, dicatat lagi. Kemudian apa disampaikan lagi sama lawannya opposite timnya convincing our speaker opinion gitu. Jadi di situ aku belajar dan dulu aku masih cadangan. Jadi aku dikit-dikit masih cadangan. Aku sering-sering ikut lomba tapi nggak pernah dipercaya untuk maju. Jadi aku cadangan mencatat, mencatat, mencatat gitu. Terus aku belajar speak to myself at the mirror. Jadi aku ngomong gimana sih cara ngomong. Terus I'm really bad at grammar. Jadi aku hanya berusaha untuk ngomong apa yang aku denger. Gitu. Oh, mereka ngomongnya kayak gitu ya. Nah, itu yang aku lakukan. Dan yang utama guys, networking. Kenapa aku butuh networking? Karena dulu seniorku selalu bawa gorengan, ya. Jadi sedih aku. Jadi selalu senior-senior itu traktir bawa jajanan ketika kita latihan. Jadi emang keluarganya itu masih dekat, masalahnya nggak terlalu yang wah-wah banget, tapi selalu ada opportunity buatku survive, bertahan hidup gitu. Bertahan hidup dari organisasi. Nah, senior-senior inilah kemudian jumpa-jumpa sama staf kampus.
Ini yang membuatku merasa organisasi ini akan membantu aku untuk ngapain? Scholarship. Ya. So my intention is to secure a scholarship, guys, through the organization. Nah, kalau aku udah kepikiran mau secure scholarship, boleh nggak sih aku setengah-setengah partisipasinya? Enggak kan? Harus become the best among the best. Ya, aku harus totally di sana. Nah, setelah itu barulah subjekku aku pilih lagi. Organisasi aku pilih, kawan-kawan harus punya juga favorit subjek di your degree. Kan kamu kuliah akan punya degree toh. Gak mungkin kan kamu cuman hahaha di ekskulmu aja gitu. Karena yang nanti ya one day yang kamu jual juga bisa degree. Ini dua hal yang kalian bisa jual. Bisa salah satu, bisa keduanya. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena if you really into debate like Chasea, you just become debate mentor or debate own winner. Ya udah, kamu bisa fokus di organisasi aja. Tapi karena aku mau dapat dua sumber scholarship, jadi aku ambil dari organisasi, lalu aku ambil dari akademik, right? So I'm really busy at the time. Aku nggak tahu sekarang kalian punya jadwal seperti apa gitu ya. Afandi, how many organization you involved currently? Fandi? Um, One I followed Hima, second is Good. POSET, and the third is yeah, I think just on these two. All right. So how about your academic studies so far? Can you identify yourself as the top three in the class? No, ma'am, I'm actually the top 40. No, not we not need to mention. Okay, so but do you have are you manageable with your sleeping time, playing time, Pandi? Unfortunately, not yet, ma'am. I've been trying this past few weeks. Alright, oke. Jadi memang waktu itu ya, good story sharing from Pandi. Aku nggak tahu kawan-kawan, kalian di sini merasa diri kalian itu super sibuk, enough time to complete your duty atau seperti apa. Tapi dulu aku ngerasa waktuku cukup padat, but I'm happy. Jadi aku pagi kampus, kalau dulu paginya kan jam 8 sampai jam 5 di kampus ya. Jam 1 ke jam 5 itu bengkel ya. Waktu itu bengkel, terus aku sorenya nanti banyak. Aku sore banyak. Aku ikut Kristen. Kristennya itu untuk mahasiswa Kristen se-Jawa Timur. Jadi aku ada menangani 25 kampus dari Ubaya, UNESA, ITATS, itu semua. Habis itu aku juga join POSETS, habis itu join Nikapala, habis itu join Putri Lingkungan, join lagi BEM ITS, habis itu join lagi language. Jadi ada 6 mandatory. Dan aku juga must maintain my academic. Dan aku juga harus jadi mawapres. Jadi kalian bayangin scheduleku itu seperti itu hektiknya semester 1 sampai semester 7. Baru semester 8 udah tinggal menunggu offering dari PT gitu, company offering and try to attract me to become their employers gitu ya. Nah, tapi kawan-kawan seperti itu tuh aku berurutan ya. Jadi di semester 1 aku nggak ngambil semuanya. Ya, semester 1 I join POSETS. Jadi POSET aku ambil semester 1, ketika udah bisa 1 tahun, baru aku ngambil yang lain. Jadi sampai lulus aku punya 7 organisasi yang mendukungku gitu. Bukan one time, bukan 1 semester langsung 7-7-nya, enggak. Berantakan pasti, acaka dulu pasti. So guys, if you still have time, if you already mature with English debate, you already have some connection, try to challenge yourself with another. Probably. Inside the campus or outside, internally and externally. Jadi ini kenapa aku pengen kasih tahu ke kawan-kawan, ke adik-adik, pastikan di subjekmu sekarang, kamu itu punya mata kuliah yang kamu gelutin. Karena banyak sekali kawan-kawan yang aku mentoring one on one itu bingung. Jadi misalnya dia ini dari laboratorium atau teknik mesin. Ketika ngomong dengan aku 2 jam, 3 jam, nggak nemu dia ini passionnya apa.
mau diarahin kemana? Pokoknya asal kerja aja Kak. Oke, hasil kerjamu ini nanti kemana? Kamu kan akan memetakan dirimu sendiri, teman-teman. Kamu harus punya apa yang kamu sukai, ya. Kalau kamu nggak tahu apa yang kamu sukain, orang lain juga bingung mengarahkan kamu seperti apa. So, please write down your favorite subject, ya. Ayo, write down your favorite subject. 3 favorite subject. Coba. Nih, I want to show your preference, guys. I'll give you time. Ini Sarah, Mas Aril, Kayla, sedikit banget yang on cam. Lunch break. Mas Naila, you can use that. But what's your topic during lunch break? Probably something about cornet, tofu, or pecel lele. Ya, ini kalian harus tahu sekarang. Jadi balik lagi, ketika aku disuruh menjadi safety engineering, aku tuh juga masih bingung nanti yang aku pelajarin apa sih yang akan dikerjakan gitu ya. Nah, tapi kalian harus tahu subjeknya apa yang kalian sukai gitu. Oke, so once I got my academic, then I finally love the POSET. Ya, jadi POSET itu menjadi keluarga yang memang bahu-membahu, ya. Senang sekali waktu itu dipercaya untuk mewakili PPNS lomba di PIMITS ITS, ya, Pekan Mahasiswa ITS. Dan kala itu seniorku itu Kak Slamet, Kak Novan, itu sudah 2 tahun berturut-turut mereka timnya dan mereka nggak menang. Dan di 2009 mereka bilang, oke, Agnes aja yang maju. Aku, Kak Fandi juga namanya, Fandi sama Mbak Mei. Mbak Mei is your current lecturer in PPNS, right? Mei Rohmawati. Yes, Yeah. so Mei Rohmawati is, Mei Rohmawati is my senior. Aku pikir 1 tahun di atasku. Kala itu aku first speaker, biasanya aku tukang bantai, aku di third speaker biasanya. Dia first speaker, Kak Fandi second speaker, terus aku third speaker. Nah, kala itu aku masih ingat sainganku itu adalah PENS. Jadi semua yang anak TS kita udah babat. Nah, di podium itu dengan PENS langsunglah kita yang juara. Nah, sejak saat itu ini this is my picture. Pekan Ilmiah ITS ke-12, jadi juara 1, the best speaker, langsunglah naik tahta lah. Kala itu PPNS, langsunglah diutus ke berbagai wilayah. Dan memang ya kita pertahanin ya, di nasional juga kita menang. Nggak pernah jadi juara 1 sih, tapi kayak top 5, top 3 gitu-gitu. Jadi this is my goal guys, become the first female alumni from my senior high school, graduate as safety engineering. Jadi membawa nama baik dari kampungku ini, si Poholon ini, membawa lagi nama baik ke ITS. This is just one of my achievement. Mungkin yang lain yang teman-teman tahu, I'm Putri Lingkungan. Aku Miss Green Campus ITS, mengalahi semua Miss ITS yang ada. Dan kala itu, ya itu sesibuk itulah kawan-kawan diriku. Tapi kenapa sih Kak kok bisa? Padahal kakak dari kampung. Menurut kalian kenapa guys? Ya, because what? I think I'm overconfidence, or I love challenge, or I don't care what people say. I just do whatever I think right. Gitu. Jadi kalau kalian menyukai sesuatu hal dan kalian memang pengen mendapatkan itu, ya good, strong commitment. I love money at the time ya, Sarah. Jadi bisa dibilang aku semesteranku cukup kencang kala itu. Aku dapat semesteran dari banyak sumber gitu kawan-kawan. Dari kampus iya, PPA iya, Poset juga ya. Aku nggak tahu, kemarin ada yang cerita, Kak, kita ini ngadat banget. Kalau Poset itu kita H-2 minggu aku tuh udah dapat uang saku full. Uang saku full, uang tiket, bla bla bla. Semuanya udah diturunin gitu. Jadi memang cukup wah kala itu prestasi yang aku terima.
Dan yang utama memang aku karena cuek tadi ya, I must finish my study on time and valuable gitu. Kala itu. Nah, dan tidak lupa tadi aku suka apa? Sport, right? Jadi aku juga suka berpetualang teman-teman. Dan aku ikut Nikapala di tahun kedua. Jadi aku 1 tahun itu fokus poset, tahun kedua aku Nikapala. Dulu kata orang loh, lah apa sih Nikapala? Nikapala itu loh mahasiswa abadi, kerjanya lo guyu-guyu. Lah, ngapain gitu? But what? I need connection. I need backup plan. Maksudnya, jika di akademik nanti aku nggak berhasil, nggak jadi wong genah gitu ya, mungkin wong gendeng, tapi seenggaknya aku itu punya koneksi juga gitu. So, aku suka dengan berpetualang tadi, aku juga anak pramuka, dan Nikapala itu juga salah satu, bahkan I think that time is the strongest, ya, tempat yang paling strong untuk membangun koneksi. Dan kakak-kakak Nikapala itu most of them is they have their own company. Dan sekarang juga aku masih menjadi bagian dari Nikapala. Banyak alumni-alumni dari PPNS yang udah jadi pilot, bahkan yang udah kerja-kerja di luar, itu juga dari Nikapala. Apakah mereka kak berprestasi di akademik? Yes, some of them. Tapi ada juga yang pure dari Nikapalanya. Dari apa? Dari fisik, ya kawan-kawan. Prestasi dari wall climbing, adventuring, mountaineering. Jadi pergi ke Himalaya, pergi ke Papua, itu semua karena prestasi dari organisasi, gitu. Jadi kawan-kawan juga harus melihat, oh peluang kerja itu kak nggak murni dari akademik. Yes, not. Jadi nggak satu-satunya harus dari akademik. Seperti yang kalian lakukan sekarang, organisasi itu juga menjadi peluang gitu ya. So this one, I love meet new people, I love explore the world. Jadi eh Nikapala, kalau misalnya aku lagi senggang poset, nggak ada lomba, itu aku ikut menjelajah ke Semeru, ke Lawu, bla bla bla. Pokoknya banyak lah gitu. Tiap anak sibuk lah pokoknya kala itu. Terus kala itu aku nggak terlalu pacar-pacaran ya. Aku nggak tahu kalau sekarang kalian udah ada yayang-yayang yang dempet terus ya. Zaman itu aku yayang-yayangan juga, tapi bukan yang mengikat gitu loh. Pokoknya I must enjoy my time kala itu kawan-kawan ya. Nah ini dia. So kalau sekarang kak, aku nih udah di kampus. Apa yang perlu aku lakukan? This one guys, you must understanding your SWOT. Ya, siapa yang udah pernah bikin SWOT? Coba, mungkin kasih emoticon kalau udah pernah. Ini tulislah apa yang menjadi strength-nya kalian. Kak, aku ini nggak seperti Kak Agnes nih, misalnya nggak kayak Caisa, suka ngomong di depan orang. Nggak apa-apa, it's okay, you have your own value. Nggak perlu menjadi orang lain. Be yourself, write down where is your strengths. Ya, Caisa, mungkin kamu apa? Strong di mana, C? What is your Drawing, strength? um, I'm not quite sure what I'm strong in. I love to speak about a lot of things to people. My strongest, oh, I'm easy adapted to anyone. Very good. So you are adaptable. Good, ya. Itu juga salah satu item yang kuat. Kalau siapa nih? Mas Ariel, what is your strength? Ariel. I think my strength is about comfortable stepping into public roles, and also I have a cross domain interest with beside of my major right now, Kak. Well done. Yeah, well done. Yeah. You have a different perspective. You love meeting new people. You love to hear another story. So do I. Jadi my strength itu adalah aku sebenarnya kalau dari segi akademik sama soft skill, aku tuh lebih kencang di soft skill, guys. So my networking is helped me a lot. Ya. Dan aku pernah dapat bos, dia bilang, I know you're not really smart, but you're willing to learn. Sampai digituin loh sama bosku. Oke, Agnes, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu memang nggak terlalu, pokoknya kalau dibilang satu kali itu nggak langsung dong, but you're willing to learn. Jadi aku malamnya atau paginya akan belajar lagi. Nah, itu tuh kalau udah leader-leader, dia akan notice orang-orang seperti itu, guys. Nah, ini strong. Weakness-nya apa? Kalau weakness-ku tadi itu, guys. Kalau kalian lihat dari time schedule-ku udah acak-adul kan. Jadi aku itu
hard to focus on one thing gitu. Dan aku tuh nggak bisa dengan monoton activity. Alright, good. I'm still talking. Bye-bye. My kids disturb me, sorry. Jadi aku tuh nggak bisa melakukan pekerjaan yang monoton, terus aku tuh mudah terdistraksi gitu. Nah, itu adalah weaknessku. Jadi untuk membuat itu aku harus bikin priority. Bahkan I almost forget our Zoom today. I told Mas Aril, oh, I told that tomorrow. No, Kak, that's today. Okay. Then I just prepare the slide. Ya, jadi ini weaknessku. Nah, opportunity untuk orang-orang sebenarnya yang dunia kerja, kalau memang kita lebih ekstro, kita punya soft skill, kita harus cari di mana pekerjaan yang cocok dengan kita, ya kan? Nah, kalau memang kamu sukanya ngomong, berarti dunia-dunia sales, marketing, atau konsultasi ke sana. Tapi kalau kamu orangnya intro nih Kak, aku intro banget. Ya sudah cari pekerjaan yang less interact with people, right? Just focus on making report, analysis. Jadi dia less interact with people, gitu. Mungkin ini dulu, Sheisha. I post on this. Probably you can open slot time for discussion or sharing. Thank you for the insightful Thank you for the insightful presentation. We will now open the Q&A session for approximately 10 minutes. For participants who would like to ask a question, please kindly use the right hand feature. When you're given the opportunity, please turn on your camera, introduce yourself briefly, and proceed with your question. If you experience any difficulty, you might also submit question to the chat box below. Terima kasih atas pemaparan yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab yang kurang lebih 10 menit. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Setelah dipersilahkan, mohon untuk menyalakan kamera, memperkenalkan diri secara singkat, kemudian menyampaikan pertanyaan. Apabila mengalami kendala, pertanyaan juga dapat disampaikan melalui kolom chat di Zoom meeting kali ini. Terima kasih. One guy just asked a question. I'm not curious. Ada? Masih bingung? Oke, ada belum? We shall pass or continue? All right, we have participants raising their hand from Mas Ariel. Please kindly introduce yourself and proceed with your question. Okay, thank you for the attention, guys. I want to give you some question to Kak Nasia, Nopin Samosir. Before we continue to the question, I have something discuss in LinkedIn about the Australian Awards, dan aku mau tanya Kak, bagaimana cara mendapatkan untuk beasiswa yang notabene kan di kampus sekarang itu kayak beberapa kurang mendukung gitu. Jadi kakaknya ada tips nggak buat para kita fresh graduate or masih di pertengahan semester ataupun yang sebelum mau lulus, itu cara mendapatkan beasiswa untuk S2 maupun di scholarship di luar negeri ataupun di dalam negeri. Seperti itu sih Kak. Makasih. Okay, before that, what is your aspiration, Mas Aril? Do you have any dream what kind of course and in what university you want to pursue? I think I went to Melbourne University or in Singapore as for All right, continue. good. Oke, jadi thanks for the question. I will answer that directly. Jadi kalau untuk beasiswa ini sebenarnya
satu lagi ya, kawan-kawan, Mas Aril, yang dan lain-lain, pastikan dulu apakah memang kamu merasa kamu akan S2 dulu, baru you jump to your work. Ya, sebelumnya, what is your dream job, Mas Aril? Jadi kalau untuk dream jobnya aku sih mungkin di oil and mining sih kayak atau di energi ataupun nanti apapun itu. Tapi kalau dari segi pandangan aku mungkin aku lebih kerja dulu sih Kak. Before I continue my master degree, I have to working about 3 until 4 years before I go into master degree in another country. Begitu sih Kak. Alright, oke, good. Bagus, point of view yang bagus. Kenapa aku tanya seperti itu, teman-teman? Karena kalian harus punya tadi ya, what is the most favorite one. Jadi kalian harus tahu kalian mau jadi apa dan kerjanya di mana. Oke, kalau Mas Aril mau masuk, nanti Kak aku mau 3-4 tahun di oil and gas, terus mau ambil scholarship. Kalau scholarship, aku bilang nanti kita bahas di session 2 ya. Tapi yang utama, kalian harus tahu nih, dunia, negara, punya ambisi masing-masing. Ya kan? Kalian pasti punya ambisi yang berbeda. Prandu, Wafik pasti punya passion yang berbeda. Jadi, kalau kawan-kawan mau ke Australia, itu passionnya ada 3. Lingkungan, ekonomi, sama health. Kalau kalian mau lagi cari ke tempat yang lain, misalnya Chevening, dia itu bisa ke data analis, IT, atau research. Atau kalian mau gerak lagi ke Singapura. Singapura juga NTUS Research, Teknologi, Electricity. Nah, dipetain lagi. Kalau kalian mau Abu Dhabi misalnya, Qatar, nah itu bisa masuk ke oil and gas. Gitu. Kalau kalian mau narinya manufacturing, pertanian, kalian bisa ke Papua New Guinea atau New Zealand. Jadi, tidak semua negara itu punya passion yang sama, kawan-kawan. Kenapa? Back to their own resource. Kalau Indonesia, kita lihat ya, yang ditawarin di Indonesia apa? Mostly kayak pendidikan, pangan. Jadi kalau Mas Sarel memang mau fokusnya nanti ke oil and gas, maka kamu lihat lagi nanti bentuk scholarship-nya. Jadi kalau balik ke pertanyaannya, kenapa Kak Agnes ngambil Australia? I choose Australia because I'm married. And 2 scholarship yang memfasilitasi family is Chevening and Australia Award. Only 2. Kenapa? Karena aku harus mikirin biaya sekolahku digratisin, anak-anakku digratisin, suamiku diberi kesempatan. If we go through LPDP, they will not provide any benefit for master degree unless you go with PhD. So, you must carefully understanding your need and the benefit from the promoter. Tapi kalau kalian misalnya single and very happy, then you can try a lot of ya. Bisa Swedia, bisa SIS, itu bisa banget. Nah, yang aku persiapin apa? Let me go with my slide because this is I think one step that you need, which is planning ya, planning. Jadi sekarang kamu harus tahu nih, kalau Mas Aril you dream about oil and gas, write down 5 to 10 company you want to apply. Not want to apply only, but leverage your network. Seberapa banyak kalian yang sudah berani menyapa orang asing, stranger, through Facebook, through LinkedIn, through IG? Kalian orang yang tipikal berani nggak? Nanya langsung. Berapa banyak di sini yang udah japri-japri seniornya, bahkan yang nggak dikenal sejak sekarang gitu? Or you have that mental block, hesitation. Aduh, apa sih? Nanti dibilang SKSD. Oh ya, I'm the SKSD girl. Jadi aku tuh memang sangat suka ber-SKSD. Karena gini, my intention is pure. I have my own motivation. Bukan yang aneh-aneh. I trust God, I trust Jesus. Maksudnya kita juga punya agama masing-masing. Jadi kalau kita melakukan yang benar, kita itu harus menyingkirkan apapun yang stigma-stigma negatif. Itu sih, adik-adik ya. Jadi kalau emang tujuanmu mau jadi orang lurus, benar, berprestasi, nanti aku harus punya karir begini, kamu itu harus meninggalkan rasa-rasa sungkan dan mental block yang mengatakan, lah, nanti aku nggak digubris, ya biarin. Yang penting, satu pintu kamu ketok, pintu-pintu lain itu akan datang. Gitu. Dan harus ada perjuangan di sana. Jadi ini Ariel. Dan ingat Ariel, ready for
to find not perfect job as fresh graduate. Kita bisa mimpi yang enak ya. Aku pengen oil and gas. But in time, 6 months, 12 months, nggak ada itu oil and gas. So you must have plan B. Harus punya plan B. And at that time, waktu aku fresh graduate, aku itu pengennya di hospital, guys. Kenapa di hospital? Karena aku mikir, anak cewek, terus kalau di hospital, kalau ada yang sakit, kita ngerawat. Tapi yang hospital kala itu belum booming untuk ngambil dari PPNS. Mereka lebih senang kayak ke UNER, ke UI, ya, yang SKM, FKM masyarakat. So, I must be reliable with current condition. Marketnya nggak ada. Opportunity-ku ke sana kecil. Yang ada itu lebih ke hard job. PP, ke operator, dan lain-lain. Jadi, aku melihat, ya udah, berarti kalau nggak bisa ke hospital, aku berpikir apa yang bisa yang aku jual, ini. Aku kencang di industrial hygiene. Karena kan lebih ringan ya untuk cewek-cewek ya. Ada nggak di sini cewek yang suka pemadam? Megang hidran gitu. Ada nggak yang safety engineer? Aku nggak gitu. Aku lebih suka ya monitoring, inspeksi gitu ya kan. Nah, jadi aku melihat self-awareness tadi. You must understand your value. Jadi aku ke sini, Ariel, aku shifting, karir planku shifting. Lalu ini, aku berpikir untuk chance to learn. Jadi ketika pun aku nggak di hospital, aku belajar. Jadi kalaupun aku nanti akan kasih satu contoh, satu anak yang bagus banget, yang udah build connection denganku, aku nggak tahu dia siapa, tapi memang aku sangat welcome dengan orang baru. Bahkan dengan siapapun yang bertanya, if I have time, I will support them, gitu ya. Nah, jadi chance to learn. Ariel, kalau misalnya Mas Ariel mau ke oil and gas, saranku sekarang kamu aktif di LinkedIn, kamu add semua orang yang ada di oil and gas. All of them. Kamu petakan aja. Kalau misalnya mau yang dari Qatar Energy, dari Shell, dari BP, dari Schlumberger, dari Total, kamu add mereka semua. Kalau nggak bisa di-add, Kak, katanya harus premium. Cari Facebooknya, cari Instagramnya. Kakak Agnes kayak gini. That's why how I'll secure my Australian scholarship, Arin. Simple as that. Kelihatannya simple, tapi ketika Australia lihat profilku, mereka lihat aku itu anak yang gigih. Jadi mereka melihat you are really diligent gitu. You are focused with your commitment. Jadi kenapa Australia memberikan aku scholarship? Because they saw my profile is strong in building connection. Tapi kalau diuritin dari akademikku, aku kan tadi TK3 ya. Kok tiba-tiba masuknya ke jurusan lingkungan? Karena aku bilang, aku tuh belum pernah belajar ilmu lingkungan. Sementara kalau sekarang di dunia pekerjaan, orang-orang itu nyarinya HSE, Health, Safety, Environment. Jadi aku bilang ke mereka, kalau mereka nyari HSE, aku tuh selalu nggak bisa perform well, karena aku nggak punya ilmu lingkungan E-nya. Terus mereka bilang, how I can trust? Jadi aku dapat 2,7 M untuk sekolahku. Nanti anak-anakku dapat sekitar 2 M, 2 M. Jadi total untuk keluargaku sekitar 7 M. Gitu ya. Bagaimana mereka mempercayakan itu dengan aku gitu. Ya, mereka dapatnya dari siapa? Referral letter. Ada orang-orang yang mau menjamin bahwa aku itu orang yang benar. Bahwa aku orang yang akan perform well. Gitu teman-teman. Jadi connection itu bisa menjadi your endorse. Bukan berarti mereka pasang badan, enggak. Tapi convincing the government. Jadi ada beberapa koneksi yang dari orang Australia juga, Mas Aril, yang mengatakan, you deserve this, Ibu, katanya. Jadi aku punya beberapa kenalan di sana yang mendukungku. Nah, kita lanjut ya. Jadi this one, how I found a job. Nih. Kala itu di 2013, aku menjadi satu-satunya lulusan dari Politeknik yang berhasil masuk ke Peta-Braucol. Spill to spill, waktu itu gajiku di 2013 sekitar 13 sampai 17 juta net. Sudah dibiayain gratis tiket, udah dapat rumah, udah dapat office boy buat nyuci baju, buat ngasih makan. Dan hanya satu aja aku dari Poltek, sisanya anak ITB sekitar 4 orang, UPN, ITS, UI, pokoknya satu-satunya PPNS. How I can secure that? All about me. Mana? Networking. Kok bisa kan networking? Yes, this guy.
Kakak Nurut Duha, Ketua Hima TK3 kala itu sudah menjadi GIP di sana, ya. Jadi kakak ini sudah masuk di PT Berokol dan GIP ini ada termnya 12 bulan. Jadi kita 12 bulan ini belajar guys, belajar bagaimana batu bara diambil, bagaimana itu di sifting, di crushing, kemudian dibuat jadi bahan. Dan setiap GIP dari kami ber-13 ini harus punya program yang bisa dipakai oleh perusahaan. Unfortunately, sayang sekali kala itu Kak Nurut Duha didn't continue his position. Jadi di sana ada masanya 1 tahun untuk kontrak atau permanen. Unfortunately, Kak Nurut Duha didn't continue. Jadi dia harus cari pekerjaan dan kalau nggak salah sekarang sudah bagus ya di PT Chandra Asri. Nah, waktu itu aku jadi permanent employee below 1 years. Jadi 8 bulan aku udah jadi permanent employee. Dengan rate yang bagus gitu loh, kawan. Sorry, you hear the rain? Itu mungkin agak dengerin ya. Ya, mudah-mudahan suara masih kuat. Nah, jadi di situ Kak Nurut Duha ini membantu untuk membuka jalan. Dia mengasih tahu sama usernya, she is my junior, I know she's track record, bla 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 bla. Tapi dia waktu aku masuk ke PT itu dia udah nggak ada. Jadi aku continue his legacy and make it better. Jadi aku memperjuangkan nih. Karena kalau udah Kak Nurut Duha nggak lanjut, misalnya 1 tahun. Terus aku juga nggak lanjut. Berarti adik-adik kelas bisa nggak lanjut kan? Apa gerbang keretanya itu di tanganku lagi nih. Berarti PT bisa melihat, wah lulusannya PPNS ini not credible gitu. Karena udah 1 angkatan kemarin nggak lanjut, 1 angkatan lagi kita hire. So I try my best untuk bisa mengangkat nama PPNS. Karena kalau aku nggak perform, maka barisan ke belakangnya itu akan jatuh. Dan kala itu ya puji Tuhan, aku di situ berhasil dan aku membangun program namanya BBS, Base Behavior Safety. Ya, aku bangun program BBS dan kala itu hidupnya nggak enak aku di sana guys. Jam 5 pagi aku harus bangun dari Kota Berau ke Tambang itu 2 jam. Dan aku cukup agak sakit, takut batu ginjal. Karena 2 jam harus nahan pipis. Kamu nggak punya tempat untuk stop. Dan seperti itu tiap hari. Pulang dari site Berau jam 5, pulang lagi ke mes 2 jam. Nyampe jam 7, makan, tidur, besoknya harus pergi lagi. Dan aku harus membawa all the burden in my shoulder. Ya. Dan aku di sana gatal-gatal. Aku alergi air asam tambang, jadi kayak kusta. Dan waktu itu aku hanya berpikir gimana caranya biar aku jadi permanent employee, biar ketika aku harus jump to another company, itu nggak stigma buruk dari mereka. Itu. Dan praise God, aku bisa, tapi aku habis itu jumping ya. Ini guys, jadi ini adik-adik yang aku yakini, I got my super tools itu adalah LinkedIn. LinkedIn ini media yang sangat powerful, dan kalian bisa tag aku. Ini ya, misalnya kita lagi sharing kayak gini, please tag me, add as a friend, and then share your opinion about this session or any question. Nanti ketika kalian ku like atau ku comment, ini nih, 10.000 followers itu akan melihat nama kalian. Karena itu akan muncul di home-nya mereka. Gitu. Jadi ini tuh penting. Kak, kenapa sih banyak orang yang pakai LinkedIn? Karena LinkedIn ini globally use. Ya. Jadi LinkedIn ini bos-bos yang ada di luar negeri, dan aku banyak banget dapat tawaran pekerjaan through LinkedIn. Ya, banyak tawaran pekerjaan through LinkedIn. Dan aku tuh dulu ketika di Tambang Berau, sebenarnya my dream company itu Pertamina. Jadi aku tuh dulu kepikirannya Pertamina nih yang paling enak BUMN. Jadi aku add semua orang-orang Pertamina. Meskipun aku nggak pernah kepanggil, tapi kan connectionku sudah ada. Jadi kalau mereka mau trace back, aku tuh bukannya yang baru banget nih suka dengan Pertamina. Sama juga Mas Ariel dengan Australia. Jadi di LinkedIn ini kita punya kesempatan add 50 orang secara randomly setiap week. Jadi misalnya kalian udah punya LinkedIn nih, nanti si Fidencia atau si Dinar, add aja orang yang kamu senengin, headhunter atau siapapun, itu bisa di add 50 kali 1 minggu. Nah, minggu depan aku add lagi, minggu depan aku add lagi.
Kak, yang 50 nggak ada yang accept, nggak apa-apa. Coba lagi minggu depan, coba lagi minggu depan, gitu. Jadi memang resiliennya dilatih, kawan-kawan. Fokusnya dilatih. Rasa bosannya harus dilawan. Kayak misalnya, Allah nggak ada Kak yang mau nerima aku. Ya berarti cari dulu dari circle yang kecil. Semua kawan poset di add, ya. Or all the Poltek alumni your add, lecture add, gitu. Lalu baru kamu bangun portofolio. Nah, this guy, I think dia ini UNESA atau UB ya, atau UMM ya. Nah ini, dia japri aku di 2022. Udah 4 tahun yang lalu ya. Look at how he introduce himself. Ya, jadi aku add, kemudian kita diskusi-diskusi, and ini dia kemarin. Nih. Kemarin dia berhasil dapat sertifikasi ahli K3 umum yang harganya 450.000 based on my referral. Yang biasanya sertifikasi itu berapa sekarang? 3.500.000 sampai 4 juta ya. Dia dapat harga 400 karena memang koneksiku lagi buka. Beberapa kenalan PJK3 itu lagi buka untuk ini ahli K3 umum yang promo dan dia udah berhasil gitu. Dia hanya maintain relasi gitu loh. Dari 2022 dan beberapa jobnya dia seperti kemarin CSMS itu juga dia bagus. Jadi jangan pernah takut guys. Kalian akan ketemu sama kakak-kakak yang baik di luar sana. Itu ya. Nah, ini kawan-kawan, kalau kalian udah anak Poltek, don't forget just follow me, follow your senior in your current course dan juga proud to be your alumni, apapun alumni kamu gitu ya. Lalu bagaimana masuk ke dunia internasional ini ya, disiplin and responsibility. Jadi kalau misalnya dibilang, aku waktu pindah dari Berau, dari Tambang ke Slumbersy, itu aku dapatnya dari mana coba tebak? Facebook. Kok bisa Kak dari Facebook? Ya karena tadi koneksiku banyak. Jadi ada salah satu teman, anak debate dari Sriwijaya, dia sudah masuk di Slumbersy duluan. Terus dia posting di wallnya, Slumbersy will open walking interview in Balikpapan gitu. Nah Balikpapan itu kan hanya sekitar 1 hour flight from Berau. Jadi aku izin ke Balikpapan. Ini belum ditahu nih sama orang Berau Pol. Karena aku lihat di Facebooknya teman dari Poset tadi ya, dari Poset itu namanya Melisa Sudirman. Thanks Melisa. Nah dia udah di Slumbersy. Jadi aku tanya, Mel, kapan Slumbersy bukaan? Aduh, aku nggak tahu Nes, tapi lagi ada working interview katanya. Ya udah aku pergi ke Balikpapan. Ternyata waktu di Balikpapan, they didn't hire for safety engineer, they're looking for field engineer. Jadi field itu lebih kayak well testing, bore maintenance, jadi drilling. Jadi itu hanya yang teknikal, bukan safety. But do I give up? No, I don't give up. I join and I ask the HR, could you assess me? Jadi aku bilang, bisa nggak Ibu assessment aku dulu, dan nanti kalau ada lowongannya baru kasih tahu aku. Harus sebrave itu guys. SKSD-nya itu, ibaratnya kalau udah nyampe di satu event, prinsip itu nggak boleh pulang tanpa satu kenalan baru. Ya itu prinsipku. Ketika kemanapun aku pergi, aku harus punya satu kenalan baru yang aku maintain. Ya, jadi kalau misalnya dilihat ini nomorku ini udah lama banget, udah banyak ininya juga nomor orang yang kita simpan gitu untuk maintain relation. Nah, jadi masuk di Slumbersy, aku assessment, terus dia udah pegang, aku dipanggil lagi 8 bulan setelahnya. Karena mereka bilang, hey Agnes, still you remember me? I'm HR from Slumbersy. We want you come to Jakarta. Jadi aku langsung dikasih flight ticket dari Berau ke Jakarta. Offline interview with the country lead, kala itu bla 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 bla. Tapi ditanya lagi, we are sorry because polytechnic graduate is not considered as bachelor. Jadi gajiku yang 17 di Berau itu mereka nggak consider karena di Slumbersy itu ngikutnya diploma is still diploma. Jadi bachelor itu bachelor. Jadi aku waktu itu 17 turun ke 6 juta. Berapa itu? Sepertiganya. Sampai aku semua orang ngata-ngatain bodoh banget gitu. Jadi kalau suamiku ngeliat slip gajiku,
Lah, kok aneh ya kamu katanya. Kok kamu itu mau ninggalin gaji gede untuk masuk ke selam bersih, padahal kamu gajinya udah besar. Balik lagi apa guys? Ini ya, mana tuh? Passion ya. Aku tadi ada bikin, tapi kayaknya udah lupa lagi nah di mana nih. Pokoknya adalah passion. Apakah aku salah menurut kalian? Mungkin bagi orang yang nggak bisa membuat karir plan itu terlihat aneh dan salah. But for me, I think that is the strategic one. Aku harus ambil dunia migas, aku harus expose dengan dunia internasional, karena aku nyimpan untuk nanti. Jadi ada istilah mundur satu langkah untuk maju beberapa langkah. Nah, I do that. Jadi aku ambil dari berau, dari tambang, shifting ke dunia migas, dan ada bargainingnya. Di Slumberjee, I drop my resign letter 2 times. Every years, I drop resign letter. Why? Offering. Jadi aku melakukan submit resign karena aku tahu I'm valuable. They need me. Jadi aku melakukan gambling. Kalau kamu resign tapi udah punya backup ya, misalnya punya backup plan. Ada salah satu adik kelas dari Poltek Perkapalan dulu masuk ke Hyundai yang ada di Tapanuli, itu menggantikan posisiku. Jadi aku udah secure satu place di Hyundai untuk drilling, but I didn't take it because Slumberjee still retain me. Jadi Slumberjee offering aku lagi balik, aku accept, lalu adik kelas aku masukin ke Hyundai, terus aku cari lagi kerjaan lain. Terus Slumberjee nggak mau lepas aku offering schedule. Aku bilang, I don't need incomeku sudah bagus ya. Aku maunya schedule aja. Aku mau 6 minggu 2 minggu. Aku mau pulang liburan, karena aku juga butuh cari pacar kala itu ya. 6 minggu di laut, aduh bosan lah udah tua gitu. Jadi di offering balik sama Slumberjee, oke, we give you shifting gitu. Setelah itu udah bertambah-tambah, aku cari lagi kerjaan untuk dekat dengan suamiku, pacarku kala itu, dan aku resign, kawan-kawan. Jadi untuk mundur tadi itu memang awalnya nggak enak ya, dari 17 jadi 6 juta nih. Ya, tapi yang langsung habis itu setelah graduate dari Slumberjee, dari topi helm hijau, masuk helm putih, baru langsung bargaining, bargaining, bargaining. Itu. Kak, bagaimana kamu percaya diri? Ya tadi, you must have your own value and backup. Nah, backupnya tadi dari mana? Dari connection. Nih. Ini juga ya kawan-kawan, being adaptable. Jadi memang ini sangat penting banget sekarang, karena dunia yang aku jalan itu dunia laki-laki semua ya. Kalian kebayang nggak 6 minggu di offshore, satu-satunya perempuan, stigma orang samamu, catcalling samamu. Are you ready for that? Gitu loh. How you uh, ini protect yourself gitu. Dan itu semua dari image kita ya. Look at me. Aku kan nggak, misalnya masih banyak foto-foto yang nggak menor gitu loh. Jadi kita harus memposisikan diri ya seperti pekerja. Jangan juga kita membranding diri kita sebagai hahaha cewek-cewek yang apa gitu ya kan. Itu nggak akan berlaku gitu. Jadi ketika di Berau, ketika kami di sini guys, ini kami dilatih oleh siapa? Tentara. Bintalsiknya itu lama. Jadi aku belajar bela diri. Karena di tambang itu kita harus menghentikan banyak operator, kontraktor. Nah, kalau di sini aja aku nggak survive, kan aku nggak yakin aku bisa survive di dunia migas. Tapi karena sudah punya bekal tadi di tambang, hanya ketika migas juga aku berani. Jadi ini kita belajar di sini dengan mereka. Jadi di tempat fisiknya, kamu bisa good at academic, tapi kamu juga harus good dalam behavior, ya. Jadi di sini learning. Nah, so this is me. Ini sekarang my current activity. Nanti aku sharing lagi bagaimana. Tapi sekarang inilah pekerjaanku, teman-teman. Aku mengajar beberapa yang aku pekerjakan, dan ini tuh aku waktu di ini bersama dengan kawan-kawan yang ada di PT ya. Ini. Ini bersama dengan orang-orang yang ada di perkebunan. Jadi memang harus bisa adaptable ke semua pun. Bayangin aku dari dunia migas, dunia tambang, harus bisa ngajarin petani untuk memanen sawit. Gitu. Dulu bosku bilang,
nggak perlu orang pinter kalau dia nggak bisa simplify the job. Kalau kamu nggak bisa membuat pekerjaan ini lebih ringan dan menjelaskannya seefektif mungkin kepada orang awam, gitu. Ya, so if you have that talent, if you have that potential, how to simplify the job and how to explain any idea clearly, then I think you will be the most successful person in the world. Itu sih, guys. And also like you guys di sini ya, banyak orang yang hadir. Ini tuh salah satu noticeable-nya kita, ibaratnya kayak Saram, Caca gitu ya. People who just really focus or willing to show themselves on the screen gitu. Bagaimana jika kamu dalam sebuah pertemuan dan kamu selalu memilih duduk di belakang, ya? Dan tiba-tiba nanti kawan-kawan bilangnya sulit loh Kak, angel loh Kak, dapat kenalan, angel loh Kak, dapat koneksi. Ya karena dari awal belum melatih diri. Itu nggak langsung ujuk-ujuk ya teman-teman. Ibaratnya itu kan latihan ya. Dan latihan itu butuh apa? Butuh ruang yang aman untuk berkembang. Nah, makanya kawan-kawan, you know me now, please utilize me. Kenapa aku bilang as long as I have time, please utilize me and we can have like a frequent call, probably not every month, probably bi-monthly. Just let me know what can I prepare for you or if you have any question or do you want specific item related building new connection, I can bring a game for you. So, mungkin itu dulu. That's all for today. Let me hear you guys and let me know what do you think. I over to you, Chesha. Jay. All right. Thank you. I'm sorry. Yeah, I'm just talking with you, but seems like your video is freezing. I'm afraid my connection is lost. Over to you. Yeah. Thank you. Thank you for the insightful presentation, Kak Agnes. Good. We will now open the Q&A session for approximately 10 minutes. For participants who like to ask questions, please kindly use the right hand picture. Once you are given the opportunity, please turn on your camera, introduce yourself briefly, and proceed with your question. If you experience any difficulty, you might also submit your question to the chat box. Thank you. Terima kasih atas pemaparan yang sangat bermanfaat dari Kak Agnes. Selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab kurang lebih selama 10 menit. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Setelah dipersilakan, mohon untuk menyalakan kamera, memperkenalkan diri secara singkat, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Apabila mengalami kendala, pertanyaannya juga dapat disampaikan melalui kolom chat dalam meeting kali ini. Terima kasih. All right. We have participants raising their hand from Hikmal. Please kindly introduce yourself and proceed with your question. Okay. Good evening, everyone. My name is Muhammad Hikmal Good evening. Abrar. Okay. I am from major welding engineering. Here, as a question, you just mentioned that you were talking that you have to have something that you want to chase, your passion, or something that you dream of. But some people don't have that chance. Some people have to face the reality first that they have to fulfill their primarily needs. And step out. Sometimes the keadaan nggak selalu berpihak kepada mereka. Yes. At our current state and at our generation, saya nggak tahu di generasinya Kak Agnes itu seperti apa. Banyak hal yang emang terjadi secara dinamis, bahkan nggak setengah
tahun atau 1 tahun, tapi juga dalam jangka waktu 1 minggu. Tiba-tiba kemarin 1 bulan setelah uh, hari tahun baru, tiba-tiba dunia perang Israel, Amerika dan juga Iran. Itu kan juga mengubah bagaimana industri dan juga kesempatan orang-orang yang fresh graduates itu juga muncul gitu loh Kak. Kalau jujur saya lihat di generasi kita tuh sulit banget buat take a chance buat yang seperti Kakak bilang gitu loh. Mungkin bener ada benernya seperti yang Kak Agnes yang just mention, harus percaya diri dan juga brave enough. But I think keberuntungan itu juga berperan penting di situ gitu. Saya kembalikan ke Jessa. Okay, thank you for the question. We now invite the speaker to kindly respond. Okay, may I answer, Chisha? I'm going to answer now. Yes, Sure, go ahead. exactly. I really appreciate your concern, Hikmal, and that is valid. That's why I put here, Hikmal, you now need to find the perfect job at first, right? So there is a story for a parents. Ini cerita dari kawan yang sudah orang tua. Jadi anaknya lulus, anaknya dari salah satu universitas ternama, dan orang tuanya ini sudah cukup bagus secara ekonomi. Dan anaknya bilang, Bapak, aku mau kerja sebagai salah satu karyawan di perusahaan ini dengan gaji UMR. But you know what his father say? Ngapain? Kalau cuma gaji segitu mah papa bisa ngasih kamu, katanya. But anaknya ini kan nggak butuh gaji. Dia itu butuh apa? Aktualisasi diri kan? Dia butuh concern dulu yang pertama. Nah, itu harus disadari. Balik lagi kayak kata Iqmal, Kak, sekarang the current situation is really hard to find job. And sometimes all people, all chance just refer on connection, right? Iqmal, that's why you must grow your network. Jadi meskipun kita sudah bagus CV kita, banyak prestasi kita, kalian akan menyadari nanti kawan-kawan, nggak semua pekerjaan itu akan suitable. Bahkan they will not choose you, they will not choose me. Karena apa? Proses building trust. Jadi kalau orang-orang terbaik, top talent, itu kadang dibilangnya kenapa? Nggak usah, nanti kalau kita gajinya kecil dia lompat, kutu lompat, orangnya nggak loyal. Nah, kadang mereka-mereka ini akan mencari yang suggestion, referral, orang dalam. Kata orang dalam, tapi lebih jelasnya itu referral. Dan referral ini juga dapat uang kalau yang disodorkan di suggestion tadi itu loyal. Gitu. Jadi perusahaan juga melihat potensi kita loyal atau tidak. Ada beberapa pekerjaan yang saya lamar, yang saya sukai, tapi mereka nggak milih aku, kawan-kawan. Kenapa? Karena mereka melihat profilnya mungkin over qualification. Dari rate-nya mungkin nanti nggak masuk. Atau kalau aku bilang, I'm willing to achieve less, gitu ya. Aku mau bayarannya kecil. Tapi mereka mengatakan apa, kawan-kawan? Nggak equity. Kalau kamu less, timmu high, tetap nanti one day itu akan ada kesenjangan. Jadi sebagai HR, sebagai managerial role, itu banyak sekali faktor yang harus dipikirin, kawan-kawan. Makanya, kalau Hikmal melihat, Kak, ini tuh nggak ideal, posisi kami nggak ideal. Kalau nggak ideal, cari strategi yang lain. Itu sih. Jadi strategi lainnya itu harus bisa, ya kalau bisa tadi banyak paketnya ya. Boleh cari akademiknya dia strong, misalnya welding nih. Welding Hikmal, you can try with welding inspector. Nah, kalau welding kan butuh apa? Karya, your handmade, your result. Beda sama kita-kita yang memang bentuknya portofolio, slide. Kalau welding berarti kamu harus diakuin oleh senior hasil karyamu. Harus diakui oleh inspektor hasil karyamu.
So, you need to practice. Kalau misalnya habis lulus dari welding inspector atau welding engineer, 6 bulan nggak megang welding las, aku pikir juga akan bingung ya kan, how to smoothen your skill. Nah, berarti kamu perlu tempat praktek. Kamu boleh cari bengkel atau cari workshop yang memang bisa untuk mentoring dulu atau untuk internship dulu. Tapi kalau ada pekerjaan yang kira-kiranya nggak ideal dan juga gajinya kecil, saranku kawan-kawan untuk fresh graduate, jangan terlalu pilih-pilih. Ya, jangan terjebak dengan kebanyakan memilih atau takut sekali untuk tidak nanti kelewat lah, nunggu yang lain aja gitu. Misalnya Caca, nunggu aja yang lain atau Kaila, harus melihat realita. Kira-kira yang lain itu masih tempat ditunggu atau saya langsung cari yang di depan mata dulu. Gitu, Hikmal. Jadi emang ada waktunya. Dan yang utama ini ya, kawan-kawan. Kak, gimana sih aku tahu passionku? Nih, you must have a mentor, Hikmal. Mentor ini siapa, Kak? Seseorang yang temanmu berdiskusi. Ini mentor ini harus di luar dari your family tree ya. Bukan mama, papa, abang, bukan. But you're a mentor who already in that field. Jadi kalau Hikmal maunya aku ini Kak mau jadi underwater welding yang ada di Jack Offshore. Find someone who have been involved and exposed in that field for a long time. Si kawan ini dia secara nggak sadar, he has been made me as his mentor. Jadi dia, si Wahyu ini udah dapat nomor WhatsAppku, dia follow portofolioku. Every month he try to engage with me. Jadi sadar nggak sadar, aku itu banyak kasih info ke dia. Tanpa kami pernah Zoom begini. Jadi tanyain misalnya, Kak, aku mau pilih kontraktor, menurutmu apa? I take my phone, I send voice note. Oh ya dek, gini-gini. Kalau kontraktor itu, kamu harus pilih-pilih gini. Udah selesai. Besok ditanya lagi. Not necessary, kami nggak pernah ada sign in gitu. Jadi kalau kawan-kawan lihat LinkedIn-ku, di LinkedIn-ku itu ada banyak mentor-mentor yang sudah berhasil gitu ya. Ada juga namanya Dea. Tuh, Dea. Yes. Kamu potong rambut ya, Dek? Ada ada namanya si Dea. Bukan Dea ini sih, tapi aku nggak ingat lagi persis. Tapi dia itu juga sama kayak Wahyu. Jadi dia minta, Kak, I have interview, tapi aku grogi. Bisa nggak kakak melatih? Guys, if I have time, I will not charge you. I will not ask your money. I will give my time and feedback. And you can practice with me. As simple as that. Jadi mungkin ya itu sih. Dan aku udah banyak banget ceritain ini. Bukan hanya ke Poset ya. Aku nggak salah di tahun lalu aku juga pernah ada Zoom webinar seperti ini dengan anak-anak K3. But sorry to say up to date, no one follow up with me. No one who was able to ask me a question or ask me an advice gitu sih. Tapi bukan berarti harus denganku, bukan. Maksudku just contoh aja. Kalau kalian punya sosok yang menurut kalian itu aku cocok nih sama dia. Karena kita kan cocok-cocokan ya. Ada mungkin yang lebih cocok karena satu kampung, cocok karena satu visi. Find them. Gitu loh. Pasti ada orang yang similar with us, sharing your vision, dan kalian bisa dapatkan pekerjaan. Dan yang utama kalau first job, aku bilang nggak perlu harus yang dream banget, tapi lakukanlah step by step gitu. Gimana, Hikmal? Oke Kak, I think it's cukup menjawab. Dari saya, dari Kak Agnes kan sudah abroad di mana-mana ya, sudah pernah di Australia, lihat dari environment sana, terus kembali lagi di Indonesia, pernah nggak sih Kak Agnes mikir gak bakal ke Indonesia Mas 2045? Sorry, I cannot hear it, guys. Bisa repeat gak, Iqmal? Atau type in? Aku agak-agak kurang dengar. Oke, dari jawaban Kakak tadi udah cukup menjawab keseluruhan. Dari Kak Agnes kan udah pernah abroad di luar negeri ya, dan juga punya relasi di mana-mana.
Pernah nggak sih Kak kalau di Indonesia lihat state condition-nya, ada chance nggak ya buat bisa sama kayak negara-negara yang Kakak kunjungi gitu loh. Seperti visinya Of Indonesia Emas course, 2045. why not? Jadi waktu aku ini kan kawan-kawan aku udah Australia Award ya. Jadi kami dikumpulkan di Bali selama 5 minggu. Itu kumpullah 200 orang yang terpilih se-Indonesia hasil seleksi dari 7.000 yang melamar. Jadi 7.000 yang melamar yang dipilih cuma 200 orang. Dan yang 200 orang ini tuh ada yang dari kementerian dan sedikit lah yang bukan PNS gitu ya. Ada juga yang beberapa dari daerah terpencil atau affirmation group gitu. Dan to be honest, Hikmal, kalau dengan yang 200 orang ini aja, aku lihat masa depan Indonesia itu cerah sekali, ya. Mereka itu membawa visi masing-masing. Mereka itu ada dari auditor BPK, mereka itu dari orang-orang yang petinggi-petinggi lah, research di BRIN, orang BPOM, kemudian ada yang jadi dari guru, dari dokter. Dan ini tuh merata. Jadi yang dari Australia Award itu merata di seluruh Indonesia, ya. Nih, jadi banyak seluruh Indonesia ini Australia Award itu merata. Nah, kalau mau dibilang apakah 2045 ada harapan? There is a hope, ya. Tapi apakah menjamin? No one guarantee, ya. Tapi kalau dibilang potensi saat ini itu besar. Sangat besar potensi Indonesia untuk bergerak ke sana. Bahkan kalian tahu ya, Poltek Perkapalan pun itu menyumbang sumbangsi untuk pekerja siap pakai itu besar loh di bursa karir kita. Khususnya yang K3, shifting kapal, ya sekarang juga lebih ke bisnis, pengolahan limbah, itu banyak sekali lulusan-lulusannya, ataupun dari kampus-kampus lain. Nah, caranya adalah, bedanya, demografi yang saat ini itu, dia nggak suka monoton job. Ya, sadar nggak sadar, ke generasi yang akan datang itu, you guys will not really into stable job. You more like challenging. Ya. Jadi dari beberapa jurnal yang aku baca, satu perusahaan itu hanya akan bertahan 27 tahun. Kalau sebelumnya, berdasarkan economic report, satu perusahaan bisa bertahan 85 tahun. Tapi ke depan enggak. Karena dia akan shifting. Jadi kebutuhan orang itu akan shifting. Makanya ke sana butuh pemikir-pemikir yang juga cepat. Jadi dia nggak boleh jenuh. Nggak boleh dia melakukan the way as it is. He must change every years. Must metamorph gitu. Dan kalau misalnya, kalau ditanya Hikmal, kakak kan udah sering ke Aussie. To be honest, salah satu posisi yang ditawarin sama aku terakhir itu adalah country untuk 6 negara. Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Vietnam, Kamboja. Dan kala itu posisiku adalah Southeast Asia, dan posisinya Southeast Asia Sustainable Director. Tapi aku nggak ngambil karena aku punya anak bayi. Jadi aku masih prevent from business travel. Tapi mungkin ya puji Tuhan mungkin nanti 5 tahun lagi udah bisa. Ya tadi yang kecil yang bolak-balik ganggu aku itu. Jadi dia masih kecil, aku belum bisa untuk ninggalin dia sering-sering gitu ya. Karena I'm a mom. Dan enaknya kalau kita di dunia luar sangat diperhitungkan family. Bukan kayak orang-orang kita misalnya yang izin anak, izin ini tuh enggak. Kalau di luar itu balance life-nya akan jalan ya. Kedepannya itu akan life balancing banget. Jadi kalau aku waktu dulu menyusui, aku pulang ke rumah, aku tidurin anakku, baru nanti aku kerja gitu. Nah, yang utama untuk kawan-kawan kayak Hikmal ini adalah connection, tapi yang utama juga yang lain itu adalah your self-awareness. Ini guys, high self-awareness. Tahu diri sendiri itu apa. Kayak aku ya, aku dari ekonomi yang sulit, dari kampung, aku harus punya tujuan yang benar. Jadi kayak mentalnya itu udah dibentuk gitu loh. Tapi agak beda dengan anakku. Ya puji Tuhan sekarang ekonomiku sudah cukup. Terus anakku kan aku harus didik lagi. Jangan sampai dia di zona nyaman gitu loh. Jangan sampai dia bersikap karena ada neni di rumah, dia juga jadi semena-mena, nggak bisa. Dia harus aku didik gitu. Jadi anakku nggak boleh nyuruh mbak, hanya aku yang boleh. Kalau aku yang nyuruh, baru dia dipegang gitu. Nah, kalian juga seperti itu guys. Kalau kalian datang dari latar belakang yang rasanya nyaman, sudah di zona yang cukup,
Nah, kalian mikirin self-awareness yang lain. Probably you don't need to work as hard as me. Ya, kalian nggak perlu harus seperti aku yang nyemplung langsung ke bawah gitu ya. Ibaratnya zaman kan udah beda, benar kata Hikmal. Sekarang aja kalian use your phone, kamu bisa dapat uang, ya kan? Kamu tinggal jualan portofolio Canva atau ada animasi, ada video, kalian bisa jualan uang. Kalian dapat income juga. Ini suamiku 3 tahun nggak kerja, dia lanjut S2, dia cuma ngerjain portofolio dari Jepang, kuesioner. Jadi dia hanya ini, ngisi angket survei. Kayak kata Hikmal tadi, what do you think about third world? Jadi suamiku itu hanya ngerjain, tapi dia kimia ya. Hanya, mungkin menurutku hanya, tapi kata dia susah juga gitu. Jadi dia dikasih soal, dia ngerjain dari rumah aja. Dan he got money from that. Dan dia memakai jurusan dia itu, padahal menurutku dulu teknik kimia itu kayaknya di lab, pakai kacamata, pakai raincoat, but he didn't do that gitu. Dia nggak seperti yang aku pikirkan zaman dulu. Karena zaman sekarang udah beda, kayak kata Hikmal. Kesempatan itu udah luas gitu. Dan aku mau bisikin, orang Indonesia itu paling rajin se-Asia. Kalian notice atau enggak, di luar sana, generasi luar itu juga lagi mengalami penurunan daya saing. Dan to be honest, beberapa bulan ini ketika kami mau pergi ke Australia, suamiku yang sangat introvert itu di-approach sama user via LinkedIn, ditawari job. Jadi sekarang talent untuk berputar-putar itu sangat tinggi kawan-kawan. Karena negara-negara lain juga sudah melihat orang Indonesia ini mau diajar, butuh kerjaan, dan bisa diarahkan. Jadi sekarang peluang untuk orang Indo itu tinggi. Gitu sih. Kalau my POV yang aku lihat, ini aja tadi pagi, nih salah satu teman baru buka PT di Kendal, dan dia butuh 100 orang untuk operator produksi. Dan dia nanyanya ke kita coba. Jadi udah beda. Kalau dulu orang upload, posting di koran, sekarang enggak, udah langsung ditanyain. Punya kenalan enggak? Ada orang enggak yang buat diarahin? Gitu. More simple than before. Tapi ya itu, persaingannya lebih kayak circle to circle. Karena connection to connection. Itu sih Iqmal, I don't know if that's long story answer your question. Apa Iqmal? Angguk-angguk jawaban. Oke, oke, thank you Kak Agnes buat answer-nya. Mau mention juga kalau di obrolan ada yang sempat tanya, mungkin dari Kak Agnes bisa jawab. Oh, alright, let me see. Oke. Kamu coba baca dulu. Udah habis suara aku, Cesa. Okay. Okay, we also got question from the box chat. Let me read it. Allow me to read the question. Jadi ini adalah pertanyaan dari Kak Ira dari Teknika 3 BPNS Angkatan 2024. Nah, Kak Ira bertanya bagaimana cara manajemen akun LinkedIn profile kita dengan posisi kita sebagai mahasiswa. Misal, apabila saya aktif dengan upload kegiatan setelah praktikum, itu bagaimana menurut Kak Agnes? Dan apa saja sekiranya kegiatan yang mendukung profil yang baik agar memudahkan jangkauan yang lebih luas. Begitu Kak, terima kasih Kak Agnes. Senang sekali bertemu dengan Kak Agnes dengan wawasan yang luas dan kredibel. Apa? What? Answer. Okay, she answering right now. Yeah, it's a question. Uh-huh. Like aku nanti yang ini Kak Agnes yang
I'm sorry, guys. My connection is dropped. Hopefully, you can hear me, guys. Yeah, we can hear you, Kak. Oke, baiklah. Terima kasih. Sorry banget. Oke, tadi pertanyaannya tentang portofolio ya, Dek ya? Ya, tentang portofolio di Yes, good. So, I will show you guys. Itu sama aja dengan ini. Can you see that? Ya, jadi kalau memang mahasiswa, you can share your current job. Ya, kayak bukan job sih apa ya? Presentasimu boleh kamu sharing di sini. Boleh kamu tunjukin. Ini ada 1.000 nih. Nih, membaca. Jadi kamu bisa concern dengan memberikan feedback ke komen orang, reposting. Nah, kalau repost itu kan bisa memberikan feedback ya. Repost with your thought gitu. Jadi kalian bisa merepost apa sih yang kalian pelajari dari membaca gambar ini gitu. Nah, dari Bapak ini yang dibaca di repost aja tadi sama Ira. Kalau kamu TK3 dari yang Undip nih misalnya, nih presentasi internship seminar, ini bagus nih, ya. Misalnya. Nah, kayak gini nih, connect. Ada berapa nih? Ada berapa interaksi? 56 interaksi. Nggak perlu. Aku tuh kadang aku kasih aja, congratulations, bro. Nah, ini kalau aku komen di dia, semua koneksiku yang 10.000 orang itu akan melihat di ini ya dia di home. Misalnya yang masih aku ingat itu si Dea deh. Nah, ini kawan-kawan ini banyak nih yang aku juga meng-approach orang nih, guys. See this how I approach people? Aku juga approach people. Hai Kak, nice to find you. I wish can connect discuss further nih. Jadi bukan hanya kita yang di-approach orang, kita juga meng-approach orang. Ya, siapa lagi nih? Ini nih. Ini Bapak ini waktu itu dapatnya dari orang lain. Pagi Bu, salam kenal. Ini sekitar bulan Februari. Ternyata dia sekarang praktisi di dunia sawit, terus dia mau lari ke migas dan dia lagi ujian nebos. Nah, dia butuh orang untuk diskusi. Nah, dan aku udah satu sekali Zoom dengan beliau. Orang-orang. Aku pernah ngisi di Provinsi Jawa Barat. Ini udah terkoneksi dengan namanya Pak Raja 2025. Ternyata di Februari kemarin dia bilang, Ito jadi pembicara ya, Ibu jadi pembicara ya. Jadi kami nggak pernah jumpa sebelumnya, tapi ketika aku ngisi seminar, dia notice, kita udah berteman loh Bu di LinkedIn. Nah, aku bilang yang mana kamu? Jadi kami kenalan. Itu kawan-kawan. Aku lebih gampangnya gini juga ya, Samosir. Dulu banyak yang Samosir-Samosir. Aku banyak lah di sini. Misalnya ini nih, profesor nih di Australia. Aku drop, walaupun nggak dibalas nggak apa-apa. Walaupun dibaca sama dia nggak apa-apa. Yang penting aku udah punya koneksi dengan ibu ini. Jadi jangan pernah mental block, guys. Jangan mental block kalau tidak di-reply orang. Ya, banyak di sini, teman-teman. Jadi, I hope that will help you. Kamu bisa bikin portofoliomu. Misalnya kamu bisa mau cari mahasiswa apa? Nah, siapa tadi nih? Di UNESA, mahasiswa UNESA. Search aja mahasiswa UNESA. Siapa mau kamu cari nih? Tax Ocean kah? Atau staff nih, yang UNESA nih, boleh. Oh, ternyata dia rekrutor. Udah, follow aja. Lihat lagi, apa sih yang dikerjain sama dia? Realita. Itu cara membuild ini ya, membuild portofolio. Kalau aku, portofolioku sekarang ya tentang ngajar, karena memang itu salah satu eh, jualan ya sama bahan. Ini gimana ya cara searchnya? Nah, dan di sini bisa kalian isi seperti CV ya, living CV. Dibikin experience-nya apa. Nih, ini kawan-kawan aku di satu perusahaan itu banyak lompatnya. Karena tadi ingat ya, kenapa aku suka lompat? Aku nggak bisa monoton. Jadi nih, dari auditor,
trainer, ke manager, lompat turun lagi aku ke bawah, terus naik lagi. Ini tuh living CV-nya kalian, teman-teman. Terus ini education, buat educationnya apa? Volunteering, ini nih kawan-kawan. Ini yang aku bilang aku melayani di kampus-kampus yang ada di Surabaya. Lalu volunteering-volunteering lain. Nah, kalau mau cari mentor, kalian cari yang ini di deals.com juga bisa cari mentoring ya. Cari mentoring bisa di deals.com. Ini nih, Poset, aku masukin ya. Kalian harus senang, Poset udah ada di LinkedIn. Nih, Posetnya kita, Politeknik English Debat. Kalian bisa masukin di sini, kalian bisa tagging juga siapa-siapa yang ada di sana nih. Nika Pala, aku masukin. Nih kawan-kawan, Poset kita. Nah, terus kalau mau di Instagram, ini program bagus nih kalau kalian mau ikut. Namanya CVO English. CVO ini gratis. Dia itu ngomong-ngomong bahasa Inggris juga. Dan dia ada topiknya yang dikasih untuk didiskusikan CVO. Banyak banget komunitas yang bisa kalian lakukan. Jadi aku pun meskipun udah ibu-ibu kayak gitu, tetap masih menambah komunitas yang baru. I hope that will help and answer. Saya yang garap. Wow, Atif ya. Well done. Terima kasih ya, Mas Atif. Itu bagus banget tuh. Kalau sudah punya page yang ada di sana. Oke, masih ada pertanyaan? Cukup bisa mudah dipahami ya LinkedIn ya, kawan-kawan. Oke, Ira. Sama-sama. Okay, thank you for your preparation, Kak Agnes. That's very inspiring. And now let's move to our last session. Ladies and gentlemen, we have now reached the final session of today's event. Before we officially close the event, we would like to make a group photo for documentary purpose. Therefore, we kindly ask participants to turn on their camera. To all committee in charge, please prepare for the documentation. Hadirin sekalian, kita telah sampai di akhir acara hari ini. Sebelum acara resmi kita tutup, kita akan melakukan foto bersama untuk keperluan dokumentasi. Oleh karena itu, kami mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera, kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk menyiapkan dokumentasi. Dan saya akan menghitung dari 1 sampai 3, jadi silakan siapkan pose terbaik kalian. Okay. Are you guys ready? Yay! Oke, aku akan hitung ya. 1, 2, 3. Okay, let's take another one. Do you have any Satu. poset jargon or poset symbol? No? We take a picture with the P symbol. Oh, probably use that one to represent us. Yeah, it's P, poset. All right, now let's take another one. I'll count 1, 2, 3. All right, and let's take the last picture. Okay, we're gonna take the last picture. Let me count. 1, 2, 3. Okay, thank you very much. Ladies and gentlemen, we have now come to end of Process Insight Series 2026. We hope today's session has provided valuable insights, inspirational for all of us. On behalf of the organizing committee, I would like to express our sincere gratitude to our speaker, Mrs. Agnesia Nofrianti Samosir, Bachelor of Applied Science, and all participants who have joined us today. We sincerely apologize for any shortcomings during the event. My name is Maria Chesha, your Master of Ceremony for today. Thank you very much for the attention. As we like to say, see you on top, guys. Bye. Thanks a lot, guys.
I'll Go talk to on. you soon and Bye. looking you on my LinkedIn page. Don't forget to follow my social media. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Kak. Bye. Thank Thank you you, so much, Kak. Kak. Oke, peserta dapat meninggalkan Zoom meeting sekarang. Dan bagi yang melakukan ibadah puasa, selamat berbuka. Bye. Ekal.